Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Ekonomi Mikro akan mempresentasikan tentang teori perilaku konsumen. Di sini kami beranggotakan MN20J, Acep Rona Nur Rahman, Dewi Oktavia, Heri Hermansyah, dan Sifak Ahmad. Adapun MN20I yaitu Winda Apriani. Teori perilaku konsumen. Teori tingkah laku konsumen dapat dibedakan dalam dua macam pendekatan. Pendekatan nilai guna atau utility kardinal dan pendekatan nilai guna ordinal. Teori nilai guna atau utility. Di dalam teori ekonomi, kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh oleh seseorang dari mengkonsumsi barang-barang dinamakan nilai guna atau utility. Kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka makin tinggilah nilai gunanya atau utility-nya. Dalam membahas mengenai nilai guna, perlu dibedakan di antara dua pengertian, nilai guna total dan nilai guna marginal. Nilai guna total dapat diartikan sebagai jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsikan sejumlah barang tertentu, sedangkan nilai guna marginal berarti pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dan pertambahan pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Untuk kasus pertama, ketika pulang kuliah, Dita merasa lapar dan mampir ke sebuah kafe dan memesan burger agar dapat merasakan kepuasan. Berapakah yang harus dipesan Dita? Nah, di sini ada tabel nilai guna, total dan marginal. Ketika quantity unitnya masih 0, Dita belum merasakan kepuasan apa-apa. Tapi ketika Dita memesan satu burger, tingkat kepuasannya itu 35. Ketika memesan 2 burger, tingkat kepuasannya 55. Ketika memesan 3 burger, itu kepuasannya 77. Dan ketika dia memesan 4 burger, kepuasannya masih di angka 77. Kenapa? Karena dari sana ketika Dita sudah memesan 3 burger, dia sudah merasa kenyang. Dan ketika nambah satu lagi pun ya dia masih merasa kenyang. Tapi ketika dia nambah satu lagi jadi 5 unit, itu dia malah berturun tingkat kepuasannya. Kenapa? Karena sudah merasa kenyang dan itu berkurang rasa kenyangnya. Ketika dia pesan 6 ya dia makin berkurang juga jadi 68 karena sudah terlalu kenyang. Nah, untuk marginal utility-nya itu adalah perubahan dari total utility dibagi quantity unit. Misalkan dari 0 ke 35 itu perubahannya 35. Dari 35 ke 55 itu perubahannya 20. Dari 55 ke 77 itu perubahannya 22. Dari 77 ke 77 0. Nah, dari 77 ke 70 itu berkurang minus 7 dan selanjutnya. Nah, di bawah ini ada berikut tabelnya. Seperti ini tabelnya. Jadi dia naik terus ya ada yang menurun juga itu karena tidak selalu naik. Dan nilai maksimal dari total utility itu 77. Jadi nilai marginalnya adalah 0. Untuk kasus 2, Dita juga menambah kentang goreng untuk tambahan menu yang dia pilih. Quantity unitnya ketika dia order 0 ya total utility-nya 0. Ketika dia memesan 1, total utility-nya 3. Memesan 2, 55. Masih sama. Nah, di perubahannya itu dari 0 ke ketika dia memesan 1 masih 35. Dia memesan 2 itu perubahannya 20, memesan 3 22 dan selanjutnya. Seperti itu. Nah, di sini juga ada tabel yang lain. Total unitnya misalkan 1. Nah, quantity-nya 1. Total utility-nya itu 35. Dan bisa dilihat untuk tabel 2-nya di sini ada quantity unitnya 1. Total utility-nya 35. Nah, untuk MUA
itu 35 dibagi 4. 4 itu adalah misalkan harga dari burger itu. Berarti 35 dibagi 4 itu adalah 8,75. Sedangkan untuk MUB-nya itu misalkan harga kentang. Nah, 30 dibagi 2. 2 itu harga kentangnya misalkan. Berarti sama dengan 5 dan seterusnya nyampe ke bawah. Nah, itu nanti dicari angka yang samanya di angka berapa. Itu ada angka yang samanya adalah di angka 20 dibagi 4 sama dengan 5. Sama yang MUB-nya itu adalah 10 dibagi 2 sama dengan 5. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada indifference curve atau kurva kepuasan yang sama. Dalam kurva kepuasan pelanggan, itu ada karakteristik kurva kepuasan sama, yaitu 1. Cembung terhadap titik 0. Yang kedua, semakin tinggi kurva kepuasan atau menjauhi titik 0, maka tingkat kepuasan semakin besar. Yang ketiga, antara satu indifference curve dan satu indifference lain tidak saling berpotongan. Yang keempat, bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Yang kelima, ada daerah yang paling relevan atau rasional. Untuk berkonsumsi adalah daerah yang berkecondongan negatif. Misalkan seperti tadi, itu adalah X yang diumpamakan sebagai burger dan Y sebagai kentang goreng. Misalkan kita mengkonsumsi 5 kentang goreng dan 2 burger itu sama dengan puasnya ketika kita mengkonsumsi 5 kentang goreng dan 5 burger. Atau ketika kita mengkonsumsi 3 kentang goreng dan 9 burger. Itu semua termasuk pilihan ya. Ketika kita pengennya makannya lebih banyak kentang goreng, ya kita bisa memilih yang 15 kentang goreng dan 2 burger tadi. Line atau budget line. Selanjutnya kita buat kurva atau kita buat asumsi. Berarti Y-nya itu pakaian dan X-nya itu makanan. Kita punya budget 2000. Terus kita asumsikan kalau kita punya uang 2000 dibagi harga pakaian 40, jadi hasilnya itu 50. Terus kalau mau dibelikan ke makanan itu 2000 dibagi 20, hasilnya itu 100. Kemudian kita tarik kurvanya atau garisnya. Nah kemudian yang di bawahnya itu kita asumsikan atau kita bikin kurva, misal Y itu pakaian dan X itu makanan. Kita punya budget 2000. Nah, budget 2000 itu misalkan kita belikan semuanya ke pakaian, itu dibagi 40. Nah, hasilnya itu 50. Terus kalau kita punya budget 2000, kita belikan semuanya ke makanan, itu akan diperoleh 100. Kita tarik aja kurvanya 50 ke 100. Terus ada budget line, ada rumusnya yaitu Y sama dengan M per FY kurangi Fx per Py dikali X. Kita masukkan aja M-nya itu 2000 per 40, 20 per 40. Kita bagi aja 2000 dibagi 40 itu hasilnya Y, dan 20 per 40 itu 0,5. Untuk selanjutnya yaitu perubahan harga menyebabkan pergerakan kurva. Nah, kita masih punya budget 2000, tapi harga makanannya itu tadi kan 20. Nah, kita samakan sama pakaian itu 40. Jadi kita masukin aja ke rumusnya yang tadi sama, jadi kita masukin nilainya itu 2000 per 40 dikurangi 40 per 40. Nah, kita tarik aja kurvanya, jadi hasilnya seperti itu. Yang terakhir itu kita akan membahas tentang keseimbangan konsumen. Seorang konsumen berada dalam keadaan keseimbangan jika dengan tingkat pendapatan dan harga yang ada. Konsumen tersebut dapat memaksimumkan kepuasan dari pengeluarannya. Misalkan seperti tadi, budgetnya di sini masih 2000 ya.
Di sini sudah ada indifference curve 1, 2, 3, dan 4. Indifference 1 itu indifference curve maksud saya